Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa Tembelang TV, dulur-dulur warga kota Jombang khususnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim dulur, tansah ngucapno syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena awake dhewe isih diparingi nikmat sehat, tetap iman, sehingga awake dhewe iso ketemuan maneh dulur nang channelku Tembelang TV. Dulur, untuk di video saya kali ini dulur, saya akan kembali membaca antologi legenda Jombang, cerita legenda tentang asal usul jenenge dusun lan desa sing ana ning Kabupaten Jombang. Bayangkan berapa ratus dusun dan desa Jombang ini. Semua ada di antologi legenda Jombang, buku sing ditulis karo Mas Dian Soekarno. Nah iki bukunya wis tak bolan balen tak dodono kabeh nang dulur-dulur warga kota Jombang khususnya dan pemirsa Tembelang TV. Dulur, daripada awake dhewe iki gak ono kegiatan pas waktu longgar, wong awake dhewe kadang iku seneng ngrungokno cerita, termasuk aku dhewe ya seneng ngrungokno cerita. Mila dulur, sampean tak wacakno cerita tentang legenda asal usul nama dusun lan desa. Mbok menawa sampean dhewe ora mangerteni piye ceritane jenenge dusun kuwi iki piye biyen kok iso jenenge kayak ini iki biyen ceritane ya apa. Nah, itu insya Allah ada di buku antologi legenda Jombang. Itu sing nomor 1 iso kena ke sinau lah dulur. Sing nomor 2 yang jelas kena ke hiburan lah, menghibur hati. Mbok menawa awake dhewe sampean kabeh lagi andilau. Apa andilau? Alias dilema dan galau. Maca antologi legenda Jombang. Jangan hiburannya lah, awake dhewe iku urip ada selingannya. Gitu loh dulur. Wes dulur, iki engko macaku tentang antologi legenda Jombang adalah asal usul nama desa Kebuan. Desa Kebuan iki dulur melok Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang. Desa Kebuan ini dulur iki nang pinggir Kali Brantas, Jombang Utara. Kalau Jombang Utara kalau ke timur terus akhirnya masuk wilayah Mojokerto. Dulur-dulur Kebuan piye kabare? Dan di Kebuan itu ada pasarnya, Kecamatan Ngusian, karena masuk Kecamatan Ngusian maka Kebuan, kalau ke Ngusian itu ke Kebuan Utara, ngawalor nanti ketemu dengan Kecamatan Ngusian. Dan Kebuan ini adalah pasar dulur, pinggir Sungai Brantas dan pinggir dan jalan raya. Di situ memang jurusan ke Mojokerto. Piye kabare dulur-dulur Kebuan wis muga-muga kabeh tansah pinaringan seger kewarasan, lancar oleh nyambut gawe, barokah, wis panjang umur. Amin ya robbal alamin. Kenalno dulur-dulur Kebuan karo aku Cak Eko. Wis ayo diwaca dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Kali Brantas atau Sungai Brantas pada era kekuasaan Majapahit ini masih sangat luas. Jadi Sungai Brantas pada masa Majapahit iki wombo dulur, gak sing kaya awake dhewe delok saiki. Iki konon ceritane ana sing 15 kali atau bagaimana kemarin ketika saya baca bukunya itu lebarnya. Meskipun kerap mengalami pendangkalan akibat letusan Gunung Kelut dan lain-lain. Jadi ketika Gunung Kelut meledos, ini yang pada akhirnya membuat Sungai Brantas mengalami pendangkalan, artinya banyak pasir yang kemudian memenuhi Sungai Brantas. Banyak warga yang memanfaatkan potensi sepanjang aliran Sungai Brantas ini untuk kepentingan transportasi antar pulau, bahkan dengan armada perniagaan asing.
Juga tidak sedikit penduduk sepanjang aliran Sungai Brantas yang memanfaatkan tepian sungai terpanjang di Jawi Wetan ini untuk mencari ikan. Sebagian lainnya sengaja juga untuk memandikan binatang-binatang ternaknya. Konon saudaraku, bermacam kegiatan di Sungai Brantas ini tidak saling mengganggu. Malah sebaliknya terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme kerap terjadi antar penduduk setempat dan warga pendatang. Mereka melakukan perdagangan lokal, baik menggunakan alat pembayaran maupun dengan cara barter. Barter ini menukar barang untuk bertransaksi tidak pakai uang, sehingga perputaran ekonomi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini secara langsung maupun tidak menjadikan nama Majapahit sebagai kerajaan besar semakin harum dalam pergaulan internasional. Ini akan karena terjadi seperti itu, maka nama kerajaan Majapahit ini semakin harum di pergaulan atau di kancah internasional. Menilik fotografi Sungai Brantas pada masa itu, beberapa titik menjadi tempat favorit orang dari berbagai latar belakang. Misalnya para saudagar Cina memilih kawasan sekitar Tapen. Tapen ini masuk wilayah Kudu, tepi Sungai Brantas ada pasarnya. Itu Tapen. Karena lokasinya yang sangat luas dan cocok untuk kegiatan perdagangan besar. Sedangkan para penduduk setempat maupun warga Majapahit, khususnya yang berprofesi sebagai petani dan peternak, memanfaatkan kawasan sekitar tanggul sungai untuk pengairan sawah dan memandikan binatang ternaknya. Para peternak yang memanfaatkan daerah dekat tanggul sungai pada umumnya adalah peternak kerbau. Jadi memang pada masa itu banyak kerbau itu. Sekarang kalau di tempat saya di Jombang khususnya jarang sekali orang yang beternak kerbau, jarang. Kalau dulu masa kecil saya masih banyak, dulur. Hewan yang habitatnya aslinya di lumpur maupun rawa-rawa ini sangat menyukai tempat-tempat yang teduh dan berlindung dari kebisingan. Binatang-binatang itu akan berlama-lama berendam pada kubangan-kubangan yang mereka buat di tepian Sungai Brantas. Jumlah kerbau-kerbau itu semakin lama bertambah, semakin banyak, dulur. Warga setempat akhirnya memberi nama tempat kubangan kerbau itu menjadi Keboan. Karena banyak para pemilik kerbau memandikan kerbau di situ, bahkan membiarkan ternak mereka menikmati pinggiran Sungai Brantas. Nama Keboan artinya adalah tempat berkumpul binatang kerbau dalam jumlah besar. Mongko reja-rejane zaman panggonan iku akhirnya kajuluk Keboan. Nah, itu Keboan. Mungkin dulur-dulur sering lewat situ, warga Keboan. Itulah tadi sedikit cerita tentang asal-usul nama Keboan. Kini nama Keboan hanya sebuah nama desa. Tidak ada lagi kawanan kerbau yang menikmati aliran Sungai Brantas. Sungai legendaris itu semakin menciut akibat sedimentasi alam maupun tindakan oknum manusia. Dulur, narasumber cerita ini adalah dari Bapak Ngaidi Wibowo, pimpinan Ludruk Duta Karisma Desa Nduku Klopo, Kecamatan Peterongan, Jombang, yang diwawancarai oleh Mas Dian Soekarno. Itulah dulur apa yang dapat saya sampaikan. Semoga-moga manfaat kanggo ngisi waktu awake dhewe daripada
nganggur, mungkin tidak ada kegiatan. Wis ono kekurangan dulur, aku nyuwun pangapura, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang sampaikan ketika ada kekurangan. Wis, selamat bertemu kembali di video saya berikutnya di Tembelang TV. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.